Babul wudu'i. Kita masuk pada bab wudu. Al wudu lughatan, apa sih wudu itu? Wudu menurut bahasa adalah ismun bi ghasli ba'dil a'dha, yaitu nama untuk membasuh sebagian daripada anggota tubuh. Itu wudu. Jadi wudu itu nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Wudu menurut bahasa. Wa huwa ma'khudun minal wadhu'ah, dan wudu, lafaz wudu ini waw dod waw hamzah ma'khudun minal wadhu'ah, diambil dari lafaz wadhu'ah. Apa arti wadhu'ah? Wadhu'ah itu artinya al-husn wal jamal, bagus dan indah, itu arti wudu. Jadi mungkin orang yang sering wudu itu, bukan mungkin, memang iya, orang yang sering wudu kelihatan wajahnya indah, berseri-seri, bagus, kedulangannya enak. Orang yang wajahnya sering terkena air wudu, jadi selalu seger, karena sehari 5 kali dibasuh kayaknya. Wa syar'an, sedangkan menurut syara, yang namanya wudu itu adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin, yaitu nama untuk membasuh anggota-anggota tubuh makhsusatin, yang sudah ditentukan. Membasuh sebagian anggota tubuh yang sudah ditentukan. Mana yang sudah ditentukan? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu wudu menurut syara. Diniyatin maksusotin, dengan niat yang sudah ditentukan pula, itu wudu. Ada niatnya. Yang biasa kita tahu, nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ala wajhin maksusotin, dan dengan cara yang sudah ditentukan pula. Ada tata caranya, itu disebut wudu. Mal farqu bainal wudu'i wal wudu. Apa bedanya antara wudu dengan wudu? Ini bahasa Arab Pak ya. Bahasa Arab itu beda harokat saja sudah beda makna bahasa Arab. Wudu, wawnya dibaca fathah. Wudu, wawnya dibaca dhammah. Ini sudah beda maknanya. Kalau wudu dibaca, wawnya dibaca fathah, ismun lima'il wudu, nama air yang dipakai untuk wudu. Jadi nama air yang kita gunakan untuk wudu bahasa Arabnya wudu. Nah, kalau wudu, kalau wawnya dibaca dhammah, ismun lil fi'li, nama pekerjaannya, nama perbuatannya, itu wudu. Itu bahasa Arab Pak. Beda harokat, beda makna. Fadlul wudu, apa sih keutamaan berwudu? Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. La yusbighu 'abdun, tidaklah seorang hamba itu menyempurnakan wudunya, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kecuali dosa-dosa dia yang dahulu dan yang akan datang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana sih menyempurnakan wudu? Tentu menyempurnakan wudu itu orang yang wudu sesuai dengan tata cara berwudu. Dia mengetahui, dia belajar praktek tata cara berwudu. Sempurna, bagus wudunya, maka kata Nabi, dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang diampuni. Tentu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita lakukan karena tidak sengaja. Kalau dosa besar, itu mesti dengan taubat minta ampun. Wa qala aidan, Nabi pun mengatakan lagi, as-salatu khairu mawdu'in, salat itu adalah sebaik-baiknya ketetapan. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illal mu'minun, tidaklah ada orang yang mampu menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Dalam wudu ini sulit Pak. Kita wudu dalam keadaan wudu terus, bukan berarti nggak ngentut.
Bukan berarti sehari semalam orang nuntut, orang nuntut bawa rumah sakit. Dalam wudhu ini begini, kita batal wudhu ya, wudhu lagi setiap waktunya dalam keadaan suci. Bahkan seseorang kalau dia pengen tidur dalam keadaan suci, tidurnya nih, pengen tidur wudhu dulu, maka ruhnya itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia meninggal dunia mendapatkan pahala syahid akhirat. Jadi pengen tidur wudhu dulu. Jadi kadang kita malas habis ngantuk kena banyu segera nih. Kalau jadi turu. Tapi ini sunnah Nabi. Sulit kita apa ya dalam wudhu itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beliau yusolli sholat subhi bi wudu'il isya. Beliau 40 tahun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh Syekh Abdul Qadir Pak? Sing setiap kali uang anak hajatan dibaca kisah hidupnya, membaca. Itu kan kisah hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah banyak sekarang majlis-majlis baca itu manaqib, kalau di bahasa santri manaqib namanya. Sama, dalamnya isinya, cuma bedanya kalau bentuk manaqib itu bahasa Arab. Kalau membaca biasanya bahasa Sunda, bahasa Jaseng sudah diartikan. Manaqib, kisah hidup riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini Sultanul Aulia. Apa sultan? Sultan ini raja, aulia itu wali-wali. Jadi rajanya para wali di dunia ini Syekh Abdul Qadir. Rajanya wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seluruh wali di dunia ini beliaulah rajanya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu beliau selama 40 tahun sholat subuhnya menggunakan wudhu isya. Sholat subuhnya menggunakan wudhu isya. Berarti orang pernah turu bengi selama 40 tahun. Oh, selama 40 tahun orang pernah turu bengi Syekh Abdul Qadir. Selalu dalam wudhu isya sampai subuh. Kita mau bisa apa ya? Payah. Bukannya ada pengen jadi wali, paling gak jadi wali murid doang kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam wudhu. Wa qala aidan, dan Nabi pun mengatakan lagi, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, belajar praktek wudu, tata cara berwudu dengan baik, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi, maka dosa-dosanya ini, kesalahan dia itu akan keluar dari tubuhnya, bahkan keluar dari kuku-kukunya. Jadi kalau kita wudhu Pak, kalau kita mungkin kalau mata hati kita ini bening, jernih, itu mungkin ketika kita melihat orang berwudhu, itu mungkin kita melihat dosa-dosa dia itu pada berjatuhan, pada rontok kena air wudhu. Ketika basuh tangan, dosa dari tangan ini keluar dosanya. Ketika mulut, dari mulut ini keluar dosa-dosanya, dibersihkan oleh wudhu itu. Dari hidung, dosa dari hidung. Ketika basuh wajah, dosa mata, dosa melihat, semuanya dosa tangan, dosa kaki kita, semuanya hilang rontok ketika berwudu itu. Jadi wudu ini keutamaannya sangat bagus, sangat, karena ada sahabat Nabi, beliau sering mendawamkan sholat sunnah wudu. Emang ada sholatnya, ada sholat sunnah wudu ini, tapi Nabi tidak pernah melaksanakan. Nabi tidak pernah melaksanakan sholat sunnah wudu, tapi sunnah hukumnya. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang. Siapa namanya yang mencetuskan sholat sunnah wudu ini? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini beliau ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mengatakan, ya Bilal, aku mendengar gesekan sendalmu ada di dalam surga. Ini masih di dunia, tapi sendalnya bisa ada di surga. Nabi heran, amalanmu itu apa Bilal, kok sampai sendalmu sudah ada di surga? Jadi sendalnya bisa mesen bibit, bisa mesen tempat, bisa booking di surga. Kalau kira-kira apa amalanmu ya Bilal? Apa kata Bilal? Ya Rasul, saya setiap kali berwudu pasti saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini sholat sunnah wudu namanya. Jadi kita kalau ke masjid waktu masih luang habis wudu, sholat sunnah 2
wudu, habis itu sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah jangan diperdebatkan, jangan dimasalahkan. Qobliyah ba'diyah, kan yang ngaji supaya kita paham urut. Mas'alatun, sekarang permasalahannya, ma huwal mujibu lil wudu, apa yang membuat wudu itu menjadi wajib? Al hadath amil qiyam ila sholat. Seseorang wajib untuk berwudu itu karena hadas atau karena pengen melaksanakan sholat. Maka jawabannya al-mu'tamad, qaul yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan, yang sahih, annal mujib huwal hadath. Perkara yang mewajibkan wudu adalah hadas. Jadi ketika seseorang hadas wajib wudu. Jadi perkara yang mewajibkan orang wudu ini karena hadas kecil. Wa anna raf'al hadath syartun li sihhatis shalah. Karena mengangkat hadas ini merupakan syarat sahnya sholat. Orang kalau sholat tanpa berwudu, kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak sah. Anak wong sholat, anjing ngejilati sikile. Ada orang sholat, anjing ngejilatin kakinya, kira-kira sah orang sholatnya? Hah? Ada orang sholat, anjing ngejilatin kakinya, sah orang? Ya salah. Wong sholat, anjing ngejilati sikile, aku salah udah ngejilat sikile wong sholat. Jadi mengangkat hadas itu merupakan syarat sah sholat. Wa ammal qiyam ila sholat fasyartun li fawriyatil wudu. Dan adapun melaksanakan sholat itu syarat untuk orang bersegera melaksanakan wudu. Kalau sholat sudah didirikan, kalau sudah iqamah, segera berwudu. Jadi yang mewajibkan orang berwudu itu karena hadas.